Fathul Bari, cara turunnya wahyu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Harits bin Hisham radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna al-Haritha bin Hisham radhiyallahu anhu sala rasula Allah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا يا رسول الله, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda? Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru dapat mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki, menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Nabi SAW ketika turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi beliau bersimbah keringat. Keterangan hadis Ummul Mukminin. Kata tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, kaum muslimin. Artinya dalam menghormati mereka dan larangan untuk menikahinya, Harits bin Hisham adalah seorang dari Bani Makhzumi. Ia masuk Islam pada hari Fathul Makkah. Dia adalah saudara kandung Abu Jahal dan termasuk tokoh dari kalangan para sahabat. Dia meninggal dunia pada waktu penaklukan negeri Syam. Sa'alama bertanya, seperti inilah yang diriwayatkan sebagian besar dari jalur Hisham bin Urwah. Hal itu dimungkinkan bahwa Aisyah menyaksikan ketika Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah. Dengan demikian, sebagian ahli hadis meletakkan hadis ini pada musnad Aisyah atau juga pada Harits yang memberitahu Aisyah radhiyallahu anha, sehingga hadisnya menjadi mursal. Hadis yang perawi dari salah satu sahabat tidak disebutkan. Tetapi menurut ulama, hadis ini adalah hadis mausul, hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Pendapat kedua ini dikuatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Muhjam al-Baghawi dan kitab-kitab lainnya, dari jalur Amir bin Syali'az, Zubairi dari Hisham, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu dan Harits bin Hisham. Kaifa yatukal wahyu? Bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda? Mungkin pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat wahyu atau sifat pembawa wahyu atau yang lebih umum dari itu. Dengan demikian, penisbatan kepada wahyu tersebut merupakan bentuk majas. Karena maksud sebenarnya adalah menanyakan tentang sifat pembawa wahyu bukan wujud wahyu. Ismaili berkata, hadis ini tidak sesuai apabila diletakkan pada bab ini. Tetapi yang lebih cocok adalah hadis setelahnya. Sedangkan hadis ini cocok dimasukkan dalam bab cara turunnya wahyu, bukan bab permulaan turunnya wahyu. Imam Al-Karmani berkata, mungkin saja pertanyaan ini mengenai bagaimana permulaan turunnya wahyu, sehingga hadis tersebut cocok diletakkan dalam bab ini. Saya, Ibnu Hajar katakan, tidak seperti itu, karena konteks kalimat yang ada dalam hadis tersebut adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan masa yang akan datang, mustaqbul, bukan mana madhi. Meskipun demikian, kita dapat melihat adanya korelasi antara hadis dan pembahasan di atas dari jawaban Rasulullah, karena jawaban beliau telah menunjukkan sifat wahyu dan sifat pembawanya, di mana kedua hal tersebut mengindikasikan permulaan turunnya wahyu. Dengan demikian, kita mengetahui adanya korelasi yang jelas antara hadis dengan judul pembahasan. Di samping itu, Imam Bukhari sendiri ingin mengawali penulisan hadis dalam kitabnya dengan
riwayat orang-orang Hijaz, maka dimulailah dengan Makkah kemudian Madinah. Demikian juga bukan merupakan suatu keharusan bahawa seluruh isi hadis yang ada dalam bab ini harus sesuai dengan permulaan turunnya wahyu, tapi cukup dengan hadis yang berhubungan dengan pembahasan bab ini. Sedangkan hadis ini berhubungan erat dengan topik pembahasan yang sedang kita bicarakan, begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang turunnya wahyu kepada Nabi sebelum Muhammad juga masih berhubungan dengan pembahasan bab ini. Ayana nok kadang-kadang. Ahyanan adalah bentuk jamak, plural, dari han yang berarti waktu yang banyak atau sedikit. Akan tetapi maksud kata tersebut dalam hadis ini adalah waktu. Seakan-akan Nabi berkata, Auqatan yatuna, beberapa kali dia datang kepadaku. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Hisham dalam bab Ba'dul Khalqi. Permulaan penciptaan, ia mengatakan, dalam semua kondisi itu telah datang kepadaku malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salamah al-Majishun, dia menyampaikan bahawa Rasulullah bersabda, bahawa wahyu datang kepadaku dengan dua cara, yaitu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku sebagaimana seorang menyampaikan berita kepada orang lain, dan ini tidak membuatku takut, atau datang kepadaku dengan suara lonceng, dan hal ini membuat aku takut. Di samping itu, malaikat juga datang dalam bentuk manusia, seperti ketika datang kepada Nabi dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah, atau seorang laki-laki berbangsa Arab ataupun lainnya, yang semuanya telah dijelaskan dalam hadis syahih.